Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang distribusi spasial dan karakteristik industri kecil percetakan batako di Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang mana kelompok kami terdiri dari Fitri Wulansari, Eva Oktaviana, Heriansah, dan Weni Juliana. Pengertian industri di sini merupakan kumpulan dari berbagai aktivitas yang sejenis dan produksi barang atau jasa dengan menggunakan tenaga kerja serta peralatan lainnya untuk merubah barang agar dapat mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dalam penggunaannya. Ada pula penggolongan sektor industri. Sektor industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, industri besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Yang kedua, industri sedang dengan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Yang ketiga, industri kecil dengan jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 5 sampai 19 orang. Pengertian industri kecil dan karakteristik industri kecil. Industri kecil merupakan jenis usaha informal yang bukan termasuk dalam badan hukum. Industri kecil memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan tidak memiliki sistem sama sekali. 2. Kemampuan pemasaran yang sangat terbatas, hanya secara individu. 3. Skala ekonomi sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk menekan biaya. 4. Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang mempunyai rencana dalam usaha. 5. Struktur organisasi yang sangat sederhana. 6. Kebanyakan tidak memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. 7. Jumlah tenaga kerja yang terbatas dengan pembagian kerja yang terbatas. 8. Margin keuntungan sangat terbatas. Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan paling penting dalam menentukan lokasi untuk mendirikan industri atau usaha. Penentuan lokasi pada percetakan batako ini yaitu berada di Sepakat 2 Pontianak Tenggara. Lokasinya berada pada jalan besar yang dekat dengan kota Pontianak ini memudahkan pembeli dalam dan juga mudah dalam pengantaran barang. Bahan didapat di Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan cara memesan pasir yang kemudian diantarkan ke lokasi industri percetakan batako tersebut. Bahan dalam pembuatan batako ini sendiri yaitu pasir, semen, dan air. Dalam pembuatan batako ini yaitu berjumlah 5 orang dan 2 orang sebagai pemodal sekaligus melakukan transaksi, baik itu transaksi pemesanan batako, transaksi pemesanan bahan baku, transaksi pengeluaran modal bahan baku, transaksi gaji karyawan, dan lain-lainnya. Untuk modal, Pak Rebo mengeluarkan modal sebesar 12 juta untuk produksi selama 1 bulan. Untuk sumber energi yang sudah menggunakan mesin cetak batako dengan jumlah mesin sebanyak 3 mesin, dengan mesin pencampuran pasir dan mesin sebanyak 2 mesin sebagai mesin pencetak. Mesin tersebut dapat menghasilkan dalam 1 hari dari jam kerja yaitu dari jam 6 sampai jam 5 sore menghasilkan 1.500 batako. Untuk transportasi yang digunakan baik untuk pemesanan batako dan bahan baku menggunakan pick up. Pada gambar berikut ini adalah mesin cetak dan mesin pengaduk. Dalam mesin cetak yaitu masih menggunakan tenaga manusia, akan tetapi tidak semuanya menggunakan tenaga manusia, hanya saja saat pada pencetakan batako, yaitu dengan cara menekan batako tersebut. Sedangkan mesin pengaduk yaitu sepenuhnya menggunakan mesin, tidak lagi menggunakan tenaga manusia,
hanya saja yaitu saat memasukkan campuran pasir, semen, dan air saja. Hambatan dalam industri batako dan bagaimana cara mengatasinya. Hambatan dalam industri batako ini yaitu terletak pada keadaan cuaca. Pada musim penghujan, para pekerja hanya mampu mencetak batako per hari, yaitu 900 hingga 1000 batako saja. Pada saat musim hujan, pasir yang dihasilkan kurang bagus, di mana pasir terlalu banyak mengandung air. Hal ini berdampak pada hasil dari batako tersebut. Batako mudah pecah dan agak sulit dalam pencetakannya. Solusi dengan cara mencampurkan semen lebih banyak sedikit. Contoh, 8 argo pasir yang biasanya ditambah 1 sak semen ditambah menjadi 1,5 sak semen. Hal ini berfungsi agar batako yang dihasilkan tidak mudah pecah dan permukaan batako tidak kasar. Persebaran industri percetakan batako dan bagaimana perolehan bahan baku. Persebaran industri percetakan batako ini hanya terdapat pada satu lokasi saja, yaitu di Jalan Ayani Sepakat 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, yang bernama Batako Press. Bahan baku diperoleh dari industri pasir di Pontianak yang bernama Pangkalan Pasir yang terletak di Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kode 78111. Berikut ini peta lokasi dari percetakan batako. Nah, lokasi ini hanya terdapat di satu lokasi saja, yaitu di Jalan Ayani Sepakat 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, yang bernama Batako Press. Sudah jelas di peta tersebut bahwa lokasi industri ini terletak di Bansir Darat, Pontianak Tenggara, yang berwarna hijau. Selain itu juga terdapat peta asal bahan baku percetakan batako. Bahan baku ini diperoleh dari industri pasir di Pontianak yang bernama Pangkalan Pasir, di mana yang terletak di Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Nah, di peta tersebut sudah jelas lokasi bahan baku itu terdapat di Bangka Belitung Laut dengan legenda yang berwarna hijau. Pada percetakan batako ini juga terdapat pemasaran dan pendapatan, di mana pemasarannya itu mencakup dari wilayah Jeruju hingga wilayah Kuburaya dan Kota Baru. Nah, pemasaran ini itu tidak sampai pada wilayah seberang. Dan pendapatan batako memiliki dua macam harga, yaitu 1.800 yang tebal dan 1.500 yang tidak terlalu tebal. Pada industri percetakan batako ini memiliki 3 pekerja yang dibayar sesuai dengan berapa banyak batako yang ia buat atau produksi. Misalnya itu 1 bata dihitung dengan Rp300 jika dihitung sebulan, maka pekerja di industri percetakan batako ini mendapatkan pendapatan sebanyak Rp3 juta setiap bulannya. Berikut ini peta pemasaran percetakan batako. Pada peta tersebut, titik lokasi pemasaran itu hanya terletak pada lokasi tersebut saja, karena biasanya orang-orang yang ingin memesan batako di percetakan batako ini, biasanya itu mereka pergi langsung ke tempat percetakan batako ini untuk memesan. Dan juga biasanya kalaupun ada yang memesan di luar daerah ini, mereka mengantarkan itu tidak sampai ke daerah seberang.